Halo, kembali lagi bersama saya Petri Handayani. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mahasiswi PPG Prajabatan dari LPTK Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang observasi atau wawancara profiling peserta didik. Aspek yang pertama yaitu etnik dan kultur. Di sekolah ataupun di kelas, tentu kita akan menjumpai peserta didik dengan multi etnik atau suku bangsa. Etnik mengacu pada seseorang yang memiliki karakteristik seperti warna kulit, bahasa, ataupun tradisi yang sama. Kultur ini mencakup budaya yang ada di masyarakat seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Dengan kultur, kita bisa mengetahui bagaimana mereka ketika berbicara dan berperilaku. Memahami karakteristik peserta didik pada etnik dan kultur adalah proses belajar untuk mengetahui dan menghargai perbedaan budaya dan identitas etnik. Berikut ini saya sajikan panduan observasi dari aspek etnik dan kultural, yaitu mencakup peserta didik berasal dari berbagai suku atau daerah yang berbeda, kemudian peserta didik menggunakan bahasa yang berbeda, peserta didik menghargai keberagaman budaya di dalam kelas, dan yang terakhir, peserta didik menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam kelas ataupun lingkungan sekolah. Status sosial dan minat. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk dapat saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Sedangkan minat bisa kita lihat dari perasaan senang, ketertarikan peserta didik, perhatiannya dalam belajar, serta keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Baik, berikut ini saya sajikan panduan observasi untuk melihat aspek sosial dan minat, yaitu yang pertama, peserta didik membawa uang saku lebih dari Rp5.000, peserta didik memiliki laptop atau tidak, peserta didik diantar ke sekolah menggunakan mobil pribadi atau tidak, peserta didik menerima bantuan dana sosial, peserta didik merupakan anak yatim piatu, peserta didik tidak membeda-bedakan teman sekelasnya, peserta didik berteman dengan semua anak didik yang lain di dalam kelas. Kemudian, peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap materi yang akan dipelajari, dan peserta didik bersemangat selama pembelajaran di kelas. Perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif berdasarkan usia yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Berikut ini saya berikan panduan untuk aspek perkembangan kognitif, yaitu peserta didik memiliki pemikiran kritis, peserta didik berani bertanya di dalam kelas, peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, peserta didik berani mempresentasikan hasil diskusi dalam kelas, peserta didik berani berpendapat di dalam kelas, peserta didik membaca, menulis, dan menghitungnya sudah lancar atau belum, peserta didik mampu menyelesaikan masalah menggunakan konsep. Kemampuan awal, yaitu pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Kemampuan lebih rendah itulah sebagai kemampuan awalnya atau entry behavior. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui
teknik tes yaitu pretest atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Kemampuan menjawab tes awal dapat dijadikan dasar untuk menentukan materi pembelajaran. Berikut ini saya sajikan panduan untuk aspek kemampuan awal, yaitu peserta didik mampu menjawab pertanyaan pematik atau belum. Peserta didik terlihat mampu menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian peserta didik memiliki kemampuan dasar, yaitu berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, motivasi. Motivasi belajar yang tinggi sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Motivasi belajar yang tinggi dari peserta didik akan tampak dari ketekunannya dalam belajar yang tidak mudah patah untuk mencapai keberhasilan, meskipun banyak rintangan yang dihadapinya. Motivasi yang tinggi dari peserta didik dapat menggiatkan aktivitas belajarnya. Selanjutnya, berikut ini saya sajikan panduan untuk aspek motivasi, yaitu peserta didik aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami, kemudian melihat peserta didik hadir di kelas setiap hari atau tidak, kemudian memperhatikan penjelasan materi atau tidak, ketepatan dalam mengumpulkan tugas, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi atau tidak, dan peserta didik bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ataupun tidak. Perkembangan emosi dan sosial. Emosi berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan ataupun bermakna. Pendidik bisa berupaya untuk menerapkan model pembelajaran yang menyenangkan ataupun belajar melalui permainan. Perkembangan sosial dapat dilihat dari kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya. Baik, berikut ini saya sajikan panduan dari aspek perkembangan emosi dan sosial anak. Jadi di sini untuk melihat peserta didik apakah mudah marah, mudah menangis, merasa rendah diri, anak yang ceria, anak yang agresif, ataupun anak yang penakut. Selanjutnya, apakah orang tua dari peserta didik menjalin hubungan yang baik dengan guru? Peserta didik bergaul dengan teman sebaya saat di rumah? Peserta didik tinggal bersama orang tua ataupun tidak? Orang tua peserta didik lengkap ataupun tidak? Kemudian termasuk anak populer atau tidak? Kemudian peserta didik apakah tergolong anak yang neglect children ataupun reject children? Selanjutnya adalah aspek perkembangan moral. Moral berkaitan dengan suatu perilaku yang baik atau buruk, salah ataupun benar. Jadi di sini telah saya sajikan panduan observasi, di antaranya kemampuan peserta didik apakah sudah melakukan kegiatan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, memberikan salam dengan guru ataupun teman, menghormati teman, guru, dan tenaga akademik di sekolah, kemudian membantu temannya yang sedang kesusahan, dan apakah sudah berani mengakui kesalahannya kepada teman ataupun kepada guru. Perkembangan motorik berkaitan dengan gerakan tubuh yang dapat menunjang kegiatan belajar peserta didik di dalam kelas mencakup apakah peserta didik sudah bisa memegang pensil, menulis, menggunakan alat makan dengan baik, kemudian melakukan gerakan melompat ataupun bergerak, apakah sudah bisa memegang benda-benda, kemudian apakah sudah bisa melakukan kegiatan olahraga, permainan, ataupun menghasilkan suatu karya kerajinan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.